Hari ini saya akan mengunjungi suatu tempat yang menawarkan seni ukir yang indah dan menarik tentunya. Selain itu, di sana akan terdapat banyak sekali patung dan ukiran khas Bali. Berada di Desa Jasri, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, Ketut Ukir Stun merupakan suatu UMKM yang mengembangkan dan melestarikan seni ukir. Sekarang saya sudah berada di Ketut Ukir Stun. Bisa dilihat di belakang saya ini adalah papan nama dari Ketut Ukir Stun yang menurut saya unik. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang papan namanya, tapi di sini saya akan membahas tentang apa saja yang ada di Ketut Ukir Stun. Lalu, bagaimana sih proses pembuatan dari produk yang ada di Ketut Ukir Stun ini? Penasaran? Oke, langsung saja kita let's go. Di depan dari toko Ketut Ukir Stun, di sini dapat kita jumpai beragam jenis patung. Bisa dilihat di belakang saya. Patung merupakan suatu karya seni tiga dimensi yang biasanya digunakan sebagai hiasan arsitektur maupun sarana pemujaan bagi umat Hindu. Nah, setelah tahu apa saja yang ada di luar, sekarang kita coba intip apa saja sih yang ada yang di dalam toko tersebut. Oke, langsung saja yuk, let's go. Setelah di luar tadi kita jumpai banyak sekali patung, di dalam sini terdapat banyak sekali ukiran khas Bali. Ukiran biasanya digunakan sebagai hiasan arsitektur dengan menggunakan media utama berupa batu paras Jogja. Batu paras Jogja sendiri merupakan salah satu jenis batu kapur yang terbentuk dari sedimen atau endapan ukiran pasir yang mengeras. Setiap ukiran di sini memiliki motif yang beragam, seperti motif pemandangan, patran, hingga pewayangan. Di belakang saya sekarang ada Pak Ketut. Penasaran beliau sedang ngapain? Langsung saja yuk kita lihat. Sekarang saya sedang bersama Pak Ketut. Permisi Pak Ketut. Ya, Nah, jadi di sini Pak Ketut sedang proses pembuatan ukirannya. Sudah bisa dilihat beliau sedang memahat parasnya. Sebelum menuju ke tahapan yang sedang dapat dilakukan, sebelumnya ada beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pemilihan batu parasnya, selanjutnya pengukuran sesuai dengan keinginan atau pesanan. Setelah itu disketsa sedemikian rupa hingga membentuk suatu gambaran yang diinginkan. Pada proses sketsanya sendiri, di sini kita dibantu menggunakan alat berupa pensil agar gambar yang dibentuk terlihat jelas dan nantinya pada proses pembentukan mudah untuk dibentuk. Baru setelah proses itu selesai, jadi proses baru kita ke tahap pembentukan ukirannya menggunakan teknik pahat seperti yang sedang dilakukan oleh Pak Ketut saat ini. Pada tahapan ini, batu paras dibentuk menggunakan alat berupa pahat dan palu atau sering dikenal dengan istilah pengotok. Pembentukannya sendiri disesuaikan dengan gambar sketsa yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi, pada proses ini, bentuk ukiran yang dihasilkan masih dalam bentuk yang belum halus atau bisa dibilang masih kasar. Setelah proses ini selesai, baru kita ke tahap finishing. Jadi, pada tahap finishing ini,
bentuk ukiran yang sebelumnya dibuat diperhalus lagi menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik memahat. Setelah itu, baru ditambahkan detail pada setiap ukirannya, yang tujuannya tentunya untuk mempertegas ukiran dan membuat ukiran semakin indah. Setelah itu ukiran jadi dan siap untuk dijual. Nah, di era globalisasi seperti saat ini, dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat, Dikut Kristun tetap mempertahankan teknik manual atau tradisional yang membuat setiap karyanya memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Jadi, Bali yang terkenal dengan keseniannya, marilah bersama-sama menjaga dan melestarikannya agar tidak lenyap di telan zaman yang semakin modern. Sebaliknya, di era globalisasi seperti saat ini, dengan kemajuan teknologi dan informasi, marilah bersama-sama memanfaatkannya dengan baik dan bijak, dengan inovasi dan ide-ide kreatif untuk seni ke depannya, seperti UMKM atau IKM dan ekonomi kreatif. Saya Ikut Yoga Pramuditya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.